Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah menyiapkan waktu dan tempatnya hingga saya dapat menyampaikan materi terkait student government kepada rekan-rekan mahasiswa baru khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baiklah, sebelum menjelaskan materi lebih lanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suharyadi Wibowo dan saya berasal dari program studi pendidikan biologi dan untuk tahun ini diamanahi menjadi Ketua Umum BEM FKIP UMS periode 2020. Baiklah, masuk ke dalam materi yaitu student government. Student government sendiri itu memiliki artian sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa. Akan tetapi tidak serta-merta sama dengan negara pada umumnya. Namun dalam berjalannya itu tidak terlepas dari teori bernegara atau secara sederhana student government dapat diartikan sebagai pelembagaan pergerakan mahasiswa. Nah, jadi student government itu merupakan wadah bagi pergerakan mahasiswa di khususnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Nah, student government sendiri itu lebih dikenal sebagai organisasi mahasiswa kalau di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, student government di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada organisasi mahasiswa tingkat universitas, ada organisasi mahasiswa tingkat fakultas, dan juga ada organisasi mahasiswa tingkat jurusan ataupun prodi. Lanjut, yaitu terkait 5 prinsip dasar student government. Yang pertama ada moralitas, ada intelektualitas, ada gerakan politik, yang keempat itu ada independen, dan yang terakhir itu ada sejajar. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait moralitas terlebih dahulu. Moralitas ataupun moral itu merupakan suatu sudut pandang manusia satu memandang manusia lainnya itu dalam suatu tindakan positif ataupun negatif. Nah, moralitas sendiri itu memiliki artian sebagai adat istiadat, tabiat, kelakuan serta akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, orang yang bermoral itu memiliki artian sebagai orang yang memiliki pertimbangan baik dan buruk. Nah, di sini sebelum kita jauh memikirkan terkait ide-ide pergerakan dari mahasiswa, sebelum kita jauh memikirkan tentang gagasan-gagasannya, alangkah baiknya kita juga berkaca kepada moral yang kita miliki saat ini. Nah, agar ke depan pergerakan mahasiswa juga dapat diterima dan dapat diterima baiklah tentunya di kalangan mahasiswa dan juga kalangan masyarakat luas. Yang kedua itu ada intelektualitas. Intelektualitas ataupun intelektual itu merupakan suatu pemahaman ataupun pengetahuan seseorang yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Nah, mahasiswa itu sering dipandang sebagai kaum terpelajar oleh masyarakat luas. Jadi, harapannya dengan menyandang predikat sebagai kaum terpelajar ataupun terdidik, mahasiswa dapat berpikir kritis, dapat mengkritisi terhadap permasalahan-permasalahan dan problematika yang ada pada saat ini. Dan diharapkan juga mahasiswa dapat memberikan solusi-solusi terbaik dan jawaban-jawaban terbaik terkait permasalahan dan problematika yang ada, baik di lembaga kampus ataupun di lembaga pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu ada gerakan politik. Nah, gerakan politik di sini mahasiswa mengambil peran sebagai oposisi. Nah, di sini oposisi ini mengambil mengambil fungsi sebagai kontrol kebijakan, baik mengontrol kebijakan dari lembaga kampus ataupun lembaga pemerintahan regional dan juga nasional. Nah, tadi sudah saya katakan bahwasanya mahasiswa itu dipandang sebagai sebagian manusia yang terpelajar dan juga mengambil peran sebagai kontrol kebijakan. Sudah seharusnya juga mahasiswa dapat mengkritisi terkait kebijakan-kebijakan yang semisalkan tidak bisa ataupun tidak berpihak kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Jadi di sini mahasiswa fokusnya bukan hanya kepada lembaga kampus saja, tetapi mahasiswa juga merupakan penyambung lidah dari masyarakat. Dan mahasiswa juga harus lebih peka juga terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di luar sana. Nah, yang selanjutnya itu ada independen. Di sini independen artinya pergerakan dari mahasiswa itu tidak tercampur ataupun tidak membaur dengan golongan-golongan ataupun komunitas-komunitas di luar sana, yang mana agar menjamin kemurnian dari pergerakan dan juga lembaga dari mahasiswa itu sendiri. Lanjut yaitu sejajar. Sejajar di sini mengambil artian sebagai posisi yang sama rata, baik antara lembaga kampus, antara lembaga pemerintah regional dan juga nasional. Jadi
kita di sini dapat dengan mudah mengkritisi, ataupun kita juga dapat bisa ikut andil dalam penentuan kebijakan, karena di sini juga kita memiliki posisi yang sejajar antara lembaga kampus, antara lembaga pemerintahan regional dan juga nasional. Nah, dari 5 prinsip dasar ini merupakan pedoman ataupun landasan berpikir dan juga bertindak dari student government itu sendiri. Kita lanjut, yaitu ada student government di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Itu lebih dikenal dengan organisasi mahasiswa, yang itu merupakan lembaga ataupun wahana sebagai pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat mengembangkan penalaran, ilmu pengetahuan, dan juga dapat menampung dan juga menyalurkan minat dan bakat mahasiswa, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan akidah, ibadah, serta akhlak dari mahasiswa itu sendiri. Tadi sudah saya katakan bahwasanya organisasi mahasiswa itu ada tingkatannya, ada tingkat universitas, tingkat fakultas, dan juga tingkat jurusan. Nah, di sini ada organisasi mahasiswa tingkat universitas, itu ada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ataupun MPM, itu bertindak sebagai lembaga yudikatif dari student government di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini, dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM UMS, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UMS, ada juga unit kegiatan mahasiswa atau UKM tingkat universitas, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Koordinator Komisariat atau biasa disingkat dengan Korkom. Dan juga ada organisasi mahasiswa tingkat fakultas, itu ada DPM fakultas, ada BEM fakultas, dan juga ada IMM Koordinator Komisariat ataupun Korkom tingkat fakultas. Nah, ada juga yaitu ada UKM tingkat fakultas, dan juga yang selanjutnya itu ada organisasi mahasiswa tingkat jurusan. Kita lanjut, yaitu terkait susunan dan kedudukan kelembagaan kemahasiswaan FKIP UMS. Bisa dilihat dari bagan tersendiri. Selain memiliki hubungan antara satu lembaga dan lembaga lainnya, itu terdapat juga garis-garis yang membatasi dari ormawa-ormawa tersebut ataupun lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut. Nah, di sini ada 2 tipe garis. Yang pertama itu garis koordinasi dan garis instruksional. Nah, kita bahas dulu susunan kelembagaan. Yang pertama itu yang paling atas itu ada konferma. Konferma itu di bawahnya ada DPM, di bawahnya lagi ada BEM, di bawahnya lagi ada HMP, dan di samping sebelah kiri dan kanannya itu ada UKMF dan ada LPMF. Nah, konferma ini merupakan forum tertinggi dari lembaga kemahasiswaan mahasiswa FKIP UMS, dan tentunya di konferma ini merupakan forum yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari seluruh ormawa FKIP UMS, yang mana di dalamnya itu membahas terkait aturan-aturan dasar ataupun ADART baik dari DPM ataupun BEM, dan juga membahas terkait peraturan-peraturan yang mana nanti akan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan ataupun melaksanakan masa jabatannya. Nah, selanjutnya konferma itu memiliki garis instruksional kepada DPM, DPM memiliki garis instruksional kepada BEM, BEM juga memiliki garis instruksional kepada HMP. Nah, garis instruksional ini memiliki artian yaitu suatu lembaga dapat memberikan perintah ataupun dapat mengarahkan suatu lembaga untuk menjalankan suatu kebijakan. Kita lanjut, yaitu DPM FKIP UMS. DPM FKIP UMS ini sendiri merupakan lembaga legislasi dari kemahasiswaan, dari organisasi mahasiswa di FKIP. Jadi untuk ketuanya sendiri, DPM FKIP UMS itu dipilih secara musyawarah dan mufakat di forum konferma. Nah, DPM FKIP UMS ini juga memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu sebagai lembaga legislasi dan juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap BEM. DPM juga memiliki fungsi sebagai menampung dan juga penyalur aspirasi dari mahasiswa FKIP. Nah, dalam menyelenggarakan masa kepengurusannya, DPM itu dibagi menjadi 3 komisi kerja. Yang pertama ada komisi kemahasiswaan, yang kedua ada komisi advokasi, dan yang ketiga ada komisi legislasi. Komisi kemahasiswaan ini ranah kerjanya itu kepada permasalahan kelembagaan pendidikan dan kemahasiswaan. Komisi advokasi ini memiliki ruang lingkup pada tindak lanjut terkait
eh, terkait aspirasi, terkait hak-hak mahasiswa dan fakta yang terjadi. Dan untuk komisi legislasi sendiri itu merupakan perencanaan, pengimplementasian serta evaluasi atas peraturan dan juga ketentuan yang ditetapkan oleh DPM FKIP itu sendiri. Nah, lanjut BEM FKIP UMS. BEM FKIP UMS ini merupakan lembaga eksekutif di Ormawa FKIP. Tentunya Ketua Umum BEM FKIP UMS ini dipilih secara langsung melalui pemilwa ataupun pemilu mahasiswa. Dan juga BEM itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai lembaga eksekutif di Ormawa FKIP. Yang kedua itu BEM memiliki fungsi sebagai pendukung kebijakan dari DPM FKIP UMS selama itu tidak melanggar AD/ART dari DPM FKIP UMS itu sendiri. Nah, yang selanjutnya BEM itu memiliki fungsi sebagai supervisor terhadap kegiatan ataupun program kerja dari HMP FKIP UMS. Dan yang terakhir, BEM FKIP UMS itu memiliki fungsi sebagai social control terhadap kebijakan lembaga kampus, kebijakan oleh pemerintahan regional maupun nasional. Nah, dalam kepengurusannya, BEM FKIP UMS itu dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama ada bidang keislaman, yang kedua ada bidang penalaran dan pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga ada minat dan bakat, keempat itu ada pengabdian masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa, dan yang terakhir atau bidang 5 itu ada kaderisasi dan pengembangan organisasi. Nah, masing-masing bidang di BEM FKIP UMS ini tentunya memiliki ranah kerja tersendiri ataupun memiliki fokus tersendiri dalam dalam kepengurusannya. Yang pertama bidang 1 itu fokus kepada syiar ataupun dakwah ajaran Islam kepada khususnya mahasiswa FKIP dan juga mahasiswa UMS itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu bidang 2 penalaran dan pengembangan sumber daya manusia, itu memiliki fokus terhadap pengembangan sumber daya mahasiswa tentunya di FKIP sendiri dengan didukung proker seperti ada workshop PKM, dan penelitian. Selanjutnya ada bidang minat dan bakat, dan bidang 3 ini merupakan bidang yang nantinya akan menjaring teman-teman semua, khususnya di mahasiswa FKIP yang memiliki minat dan bakat di seni ataupun olahraga yang nantinya akan mewakili FKIP. Mungkin ada di jenjang di dalam lingkup kampus ataupun di luar kampus. Dan selanjutnya ada bidang 4. Bidang 4 itu merupakan bidang pengabdian masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa. Bidang 4 ini memiliki fokus ataupun ranah kerja kepada langsung terjun kepada masyarakat. Kadang-kadang itu melaksanakan kegiatan di lingkup masyarakat, dan juga bidang 4 ini melakukan sosialisasi, melakukan kajian-kajian di lingkungan masyarakat. Dan yang kelima itu ada bidang kaderisasi dan pengembangan organisasi. Nah, di bidang 5 ini fokus kepada kader-kader selanjutnya dan juga terkait pengembangan organisasi. Baiklah, selanjutnya yaitu BEM FKIP UMS atau Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UMS memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai lembaga eksekutif di Ormawa FKIP itu sendiri. Dan kedua itu sebagai pendukung kebijakan yang diambil oleh DPM FKIP UMS selama tidak bertentangan dengan AD/ART. Yang ketiga yaitu memiliki fungsi sebagai supervisor dalam pelaksanaan program kerja dari HMP FKIP UMS. Dan yang keempat itu sebagai social control dalam menanggapi terkait kebijakan lembaga kampus, lembaga pemerintahan regional maupun nasional. BEM FKIP UMS ini untuk ketua umumnya sendiri dipilih secara langsung melalui pemilwa. Dan BEM FKIP UMS ini dalam melaksanakan kerjanya itu dibagi menjadi 5 bidang kerja. Yang pertama ada bidang 1 bidang keislaman, yang kedua ada bidang 2 PPSDM atau penalaran dan pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga ada bidang minat dan bakat, bidang 4 itu ada pengabdian masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa, dan bidang 5 itu ada kaderisasi dan pengembangan organisasi. Nah, di setiap bidangnya ini memiliki fokus dan ranah kerjanya masing-masing. Bidang 1 itu fokus dan ranah kerjanya meliputi terkait syiar keagamaan Islam baik untuk mahasiswa FKIP itu sendiri dan juga mahasiswa umum lainnya. Lanjut yaitu ada bidang 2 merupakan bidang yang fokus terhadap penalaran dan pengembangan sumber daya manusia yang didukung dengan kegiatan-kegiatan ataupun program kerjanya seperti workshop PKM, dan penelitian.
Selanjutnya ada bidang 3 minat dan bakat. Minat dan bakat ini merupakan bidang minat dan bakat ini merupakan bidang yang nantinya akan menjaring teman-teman yang memiliki bakat ataupun hobi baik di bidang seni dan olahraga yang nantinya akan kita latih dan nanti akan menjadikan wakil bagi FKIP UMS itu sendiri yang nanti akan diikutkan di kompetensi di dalam kampus ataupun di luar kampus. Dan selanjutnya itu ada bidang 4 pengabdian masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa. Bidang 4 ini merupakan bidang yang salah satu bidang yang melakukan kegiatan langsung terjun kepada masyarakat. Kegiatannya itu ada seperti sosialisasi dan juga kegiatan-kegiatan seperti kajian-kajian di ranah masyarakat. Dan bidang 5 itu ada bidang kaderisasi dan pengembangan organisasi, fokus kepada pengembangan kader dan pengembangan organisasi di BEM FKIP itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada HMP FKIP UMS, dan susunannya itu hampir sama dengan BEM FKIP UMS, juga terdiri dari 5 bidang, bidang 1, bidang 2, dan bidang 3, bidang 4, dan bidang 5. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi student government. Tadi sudah saya sampaikan terkait pengertian dari student government itu sendiri, prinsip dasarnya yang terdapat 5 prinsip dasar tadi. Habis itu tadi ada juga student government di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga ada tingkatan organisasi mahasiswa, tingkat universitas, tingkat fakultas, dan juga tingkat jurusan. Dan juga tadi ada sedikit penjelasan terkait susunan dan kedudukan kelembagaan kemahasiswaan FKIP UMS, dan juga tadi ada penjelasan terkait DPM FKIP UMS, BEM FKIP UMS, dan juga HMP FKIP UMS. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.